anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah, tentunya anak-anak sehat kan di rumah? Nah, tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini anak-anak belajar bersama Bu Linda di Sentra Balok. Nah, sebelum belajar, kita bersama-sama berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Nah, hari ini kita mengulang niat berwudu ya. Siapa yang masih ingat niatnya wudu? Ya, sekarang dibaca bersama-sama ya sama Bu Linda. Niatnya wudu. Berwudu. Nawaitul wudu aliraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sudah bisa anak-anak? Nanti belajar lagi ya sama mama di rumah, biar kalau wudu bisa niat wudunya ya. Hari ini kita akan belajar tema keluarga sakinah, yakni tentang profesi, yaitu macam-macam pekerjaan. Nah, kemarin kan sudah ya belajar macam-macam pekerjaan seperti penjahit, terus tukang pos, terus wartawan ya. Nah, sekarang sama Bu Linda belajar tentang Pak Tukang. Siapa sih yang tahu Pak Tukang? Pak Tukang itu kerjanya gimana ya? Nah, pintar. Pak Tukang itu tugasnya membuat macam-macam perabotan. Oh iya, Pak Tukang itu ada bermacam-macam loh, nggak satu aja. Pak Tukang itu ada tukang apa ya? Yang pertama itu tukang bangunan. Seperti ini, yaitu membuat bangunan rumah, bangunan sekolah. Yang kedua, tukang apa ya anak-anak? Pintar. Yang kedua yaitu tukang besi. Seperti ini, tukang besi yaitu tugasnya membuat pagar yang terbuat dari besi. Yang ketiga, tukang yang bisa membuat meja, kursi, itu disebut tukang apa ya anak-anak? Seperti ini gambarnya yang ketiga, ini namanya tukang kayu. Nah, tukang kayu itu tugasnya apa ya? Tukang kayu itu tugasnya membuat perabotan rumah yang dari kayu. Nah, tukang kayu saat membuat perabotan rumah itu menggunakan alat-alat. Siapa yang tahu alat-alat yang digunakan tukang kayu saat membuat perabotan? Nah, pintar. Yang pertama yaitu gergaji. Seperti ini ya gambarnya. Gergaji itu berfungsi untuk memotong kayu. Yang kedua yaitu pasrah, digunakan untuk menghaluskan kayu biar kalau disentuh itu nggak kasar kayunya. Yang ketiga yaitu gambarnya paku, digunakan untuk menggabungkan dua kayu. Yang keempat, ini gambarnya apa ya yang biasanya buat mengukur? Ya, pintar, ini gambarnya penggaris untuk mengukur panjangnya kayu. Terus yang kelima yaitu palu. Seperti ini ya gambarnya. Palu itu digunakan untuk memukul paku tadi. Yang keenam yaitu bor, digunakan untuk melubangi kayu tersebut. Nah, sudah bisa anak-anak? Nah, sekarang siapa yang tahu perabotan yang dibuat tukang kayu? Apa saja ya yang ada di rumah kalian yang bahannya dari kayu? Yang pertama yaitu seperti gambar ini, yaitu almari yang buat tempat pakaian dan lain sebagainya, ya terbuat dari kayu. Yang kedua yaitu
pintu. Yang ketiga, yang buat tempat duduk itu apa ya? Seperti ini gambarnya, ini namanya kursi. Yang keempat, saat untuk mengerjakan namanya apa ya? Namanya itu meja. Yang kelima, itu apa ya gambar ini? Jendela. Sudah bisa anak-anak apa saja yang dihasilkan tukang kayu? Nah, siapa yang tahu gambar ini? Ini gambarnya tukang kayu sedang apa ya? Ini gambarnya tukang kayu sedang memotong kayu untuk dijadikan almari, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Nah, dari perabotan yang dibuat tukang kayu tadi, yang dijual tukang kayu tersebut ke tempat mebel, sehingga tukang kayu mendapatkan uang. Oke, kegiatan hari ini kita menggambar alat-alat tukang. Siapa yang tahu alat-alat tukang itu apa saja? Yang pertama yaitu gergaji. Ayo sama-sama menggambar. Pertama, buat garis lurus dulu. Terus melengkung, turun ke bawah, belok ke kanan, terus belok ke kiri dan melengkung. Kemudian tarik garis lurus ke arah bawah. Kemudian kasih garis zigzag di bagian bawah seperti ini. Nah, garisnya lama-lama mengecil. Setelah itu ditutup dengan garis lagi bagian tepinya. Dan ini diberi lubang untuk pegangan tangannya. Yang kedua yaitu gambar paku. Pertama buat lengkung. Setelah itu tutup garis bagian bawah. Selanjutnya buat garis lurus dan meruncing. Yang ini juga buat garis lurus dan meruncing juga. Yang ketiga yaitu palu. Pertama membuatnya yaitu dengan membuat garis lengkung ke atas sampai sini. Bawahnya juga membuat garis lengkung. Kemudian membuat lingkaran di bagian depannya garis lengkung. Setelah itu buat garis lurus ke bagian bawah. Yang ini juga buat garis lurus ke bagian bawah. Yang ini selanjutnya buat garis lurus sampai turun ke bawah, lalu belok dan naik ke atas sampai ke batas garis ini. Yang keempat yaitu penggaris atau alat ukur. Pertama membuatnya yaitu buat garis lurus terus sampai ke tepi sini, kemudian turun, membuatnya seperti huruf L ya, terus belok ke kiri, kemudian naik ke atas, gambar garis lurus, belok ke kiri lagi berbentuk garis lurus, terus sampai ke tepi dan ditutup dengan garis juga. Terus bagian dalamnya dikasih garis-garis kecil ya. Yang kelima yaitu pasrah. Pertama membuatnya yaitu garis lurus, belok ke kanan, buatnya seperti huruf L ya. Terus berhenti sampai sini, dilanjut lagi dari sini.
ke belakang garis lurusnya. Terus yang ini dibuat garis lurus. Stop sampai sini. Terus ini garis turun ke bawah, belok ke kanan berbentuk garis lurus. Nah, terus ini dibuat lonjong, ini buat pegangan tukang kayunya. Yang ini juga dibuat lonjong. Nah, setelah itu buat garis lurus ke atas, lalu belok ke kanan dan belok ke kiri. Nah, sudah jadi. Yang keenam yaitu peralatan bor namanya. Pertama, buat garis lurus, kemudian lengkung turun ke bawah, lengkung lagi turun ke bawah, lengkung lagi, kemudian naik ke atas. Yang sini juga yang bagian bawahnya diberi garis lurus turun ke bawah dan lengkung. Kemudian beri garis belok ke kiri. Nah, sampai sini. Lalu kemudian bentuk persegi di bagian depan bor sini. Nah, setelah itu beri garis lengkung-lengkung di bagian depannya ya, seperti ini, buat 2. Kemudian sininya diberi persegi. Nah, setelah menggambar diwarnai ya, warnanya terserah sesuka kalian. Kayak gini. Misalnya punya Bu Linda penggarisnya warna oranye. Punyanya kalian terserah warna apa, diwarnai semua ya biar bagus. Nah, punya Bu Linda sudah jadi gambarnya dan sudah diwarnai. Punya kalian juga ya, gambar dan diwarnai juga. Tugas yang kedua yaitu melengkapi kalimat sesuai pekerjaan. Yakni ada gambar. Namanya ini ada seorang Pak Bari. Pak Bari ini sedang apa ya? Pak Bari sedang membawa gergaji. Ia sedang menggergaji kayu. Lah, mana ya yang kata kalimat menggergaji? Inilah, terus ditulis di sini. Jadi Pak Bari menggergaji kayu. Gambar nomor 2 ada seorang yang pandai membuat besi. Pandai besi ini sedang apa ya? Sedang memukul besi. Jadi ditulis pandai besi memukul besi. Jadi tulisannya gini, pandai besi M, kemudian E, terus M lagi, U lagi, terus K, terus huruf U, terus huruf L. Jadi kalau dibaca pandai besi memukul besi. Nah, gambar yang ketiga ini ada apa ya? Ini ada Pak Abu. Pak Abu sedang apa ya ini? Sedang dicari kata-katanya di atas. Ada apa ya aja ya ini? Ada memukul, mendorong, terus apa ini? Menarik. Yang terakhir menggergaji. Lah, dari 4 ini dipilih ya. Yang mana Pak Abu sedang mendorong gerobak es. Jadi kalimat mendorong ini ditulis ya di sini. Terus gambar yang keempat ini apa ya? Gerobaknya ada di belakang. Ini namanya Pak Edi. Pak Edi sedang menarik gerobak sampah. Jadi
kalimat menari ini ditulis ya di sini. Jadi kalau dibaca, Pak Edi menari gerobak sampah. Jangan lupa ya, ini dikerjakan di buku bahasa halaman 19. Di buku apa? Di buku bahasa halaman 19 ini ya. Sekarang kegiatan yang ketiga, dicari ya lembar kerja yang ada gambarnya tukang kayu. Nah, yaitu melingkari gambar alat-alat tukang kayu. Yang mana ya yang alat-alat tukang kayu? Yang pertama yaitu gergaji, seperti ini yang digunakan tukang kayu. Dilingkari ya yang gambarnya tukang kayu. Terus yang kedua, terus yang mana lagi peralatan tukang kayu? Yang kedua yaitu palu. Yang mana ya yang gambarnya palu? Ini yang ada pegangannya, dilingkari ya. Terus yang ketiga yang digunakan tukang kayu yang mana lagi ya? Ini namanya apa? Ini namanya paku, dilingkari ya. Terus yang keempat yang digunakan untuk mengukur panjang kayu, yang mana ya? Ini namanya apa ini? Namanya penggaris. Yang kelima yang digunakan untuk menghaluskan kayu kalau disentuh biar nggak kasar. Yang mana ya gambarnya? Yang ini digunakan untuk menghaluskan kayu, dilingkari ya. Nah, oke anak-anak, tadi belajar apa saja ya? Yang pertama, menggambar macam-macam alat-alat tukang kayu. Yang kedua, melingkari gambar alat-alat tukang kayu. Yang ketiga yaitu melengkapi kalimat sesuai pekerjaannya. Nah, sudah ya anak-anak belajarnya hari ini. Nah, sekarang diajak Bu Linda bernyanyi tentang tukang kayu ya. Nah, sekarang nyanyi dulu ya sama Bu Linda tentang tukang kayu. 1, 2, 3. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat anakku, beginilah caraku memotong kayu. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat anakku, beginilah caraku memotong kayu. Nah, sudah ya, nanti belajar lagi di rumah sama mama. Nyanyi juga belajar ya. Nah, sesudah pembelajaran hari ini, kita sama-sama doa ya. Sikap berdoa, tangan ke atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.